Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem air conditioner atau AC. Ya, pada pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 12 TKRO SMK Negeri 1 Kaligondang. Bersama saya Anugrah Didik Sucitra. Kita mulai dari komponen-komponen sistem AC. Yang pertama ada kompresor. Kompresor ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mensirkulasikan zat refrigeran atau freon pada sistem AC dengan cara menghisap dan kemudian menekan. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kita perhatikan di bagian depan sini terdapat puli ya, yang terhubung dengan magnetic clutch. Kemudian ini ada kompresornya. Puli ini nanti dihubungkan dengan menggunakan V-belt atau sabuk ke poros engkol. Jadi nanti ketika poros engkol berputar, ya, puli ini akan ikut berputar. Namun demikian, poros dari kompresor bisa jadi belum ikut berputar. Kenapa? Karena ada magnetic clutch-nya ini. Magnetic clutch akan bekerja ya pada saat ini dialiri arus. Ini ya, ada kabel di sini berwarna biru. Nanti ini menuju ke saklar AC yang berada di dalam kabin kendaraan di dashboard. Ketika saklar AC-nya dihidupkan, ada arus mengalir ke sini, kemudian nanti mengaktifkan magnetic clutch yang ada di sini. Ketika aktif, maka pulinya berputar, magnetic clutch-nya ini juga bekerja, ya. Kemudian nanti poros kompresor akan ikut berputar. Ketika poros kompresornya ikut berputar, maka nanti akan bekerja. Tadi bekerjanya menghisap dan menekan. Apa yang dihisap dan ditekan tentunya adalah gas freon. Berikutnya ada yang namanya kondensor. Nah, kondensor ini punya fungsi untuk mendinginkan gas refrigeran atau freon yang tadi ditekan oleh kompresor. Ya, jadi gas freon tadi ditekan oleh kompresor masuk ke dalam kondensor. Nah, di dalam kondensor nanti akan mengalami yang disebut dengan proses kondensasi, yaitu proses perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Nah, ini bentuk dari kondensor semacam ini, dalamnya ini ada pipa-pipa ya, ada pipa-pipa yang kemudian berputar-putar ya sampai endingnya akhirnya ada di sini. Pipa-pipanya dilengkapi dengan sirip-sirip persis seperti radiator. Kemudian dilengkapi juga dengan kipas pendingin. Nah, ini ya. Ini kipas pendinginnya biasanya ditempatkan di bagian belakang dari kondensor ini yang punya fungsi untuk melepas panas ya. Jadi karena tekanannya tinggi, ya, gas refrigeran juga nanti temperaturnya akan tinggi. Lah, temperatur yang tinggi ini akan diturunkan oleh kipas pendingin ini. Berikutnya ada yang namanya receiver dryer. Ya, receiver dryer ini punya fungsi sebagai penyaring kotoran dan menyerap air, ya, uap air yang mungkin terbawa oleh zat refrigeran. Ada dua komponen di dalam receiver dryer. Yang pertama adalah filter, tadi fungsinya untuk menyaring kotoran, dan ada desisten. Ini yang punya fungsi untuk menyerap uap air. Sama halnya seperti silica gel gitu ya, menyerap uap air. Bentuknya semacam ini. Ya, ini receiver dryer. Berikutnya ada expansion valve atau katup ekspansi lah. Katup ekspansi ini punya fungsi untuk mengabutkan zat refrigeran. Jadi zat refrigeran yang tadi di dalam kondensor sudah dalam bentuk cair, kemudian disaring oleh receiver dryer, kemudian nanti akan melewati expansion valve. Ya. Nah, ini bentuknya semacam ini, expansion valve, katup ekspansi, ya. Ini kalau kita lihat konstruksinya, ini bendanya seperti ini, konstruksinya seperti ini. Ini ada lubang yang dari kondensor atau dari receiver dryer, ya, lubang untuk sambungan pipanya. Kemudian di sini ada lubang kecil ya, ini yang disebut dengan lubang orifice.
Nah, ini ada jarumnya, ada katupnya. Nanti jarumnya ini, katupnya ini akan digerakkan oleh pegas ya dan membran yang ada di sini. Ya. Kemudian ada lubang satu lagi, ini yang nanti menuju ke dalam evaporator. Bagaimana kerjanya si katup ekspansi ini? Ya, coba kita perhatikan, ada tabung kontrol di sini. Ya, ini ada pipa kecil ya berputar, kemudian nanti terhubung dengan ruang yang berada di atas membran. Ya, ada di sini. Ini di dalamnya ada wax atau ada gel yang sangat peka terhadap perubahan suhu. Ini tabung kontrolnya nanti akan ditempelkan ke pipa keluar dari evaporator. Ya, nanti ini akan mendeteksi suhu yang ada di pipa keluar evaporator. Ketika suhu pipa keluar evaporator naik atau panas, maka cairan wax yang ada di sini akan mengembang. Nah, ini mengembang terus ya, mengembang kemudian nanti akan mendorong pegas yang ada di sini. Ini juga masih ada waxnya di sini ya, Mas. Ya, waxnya ini nanti akan mendorong membran. Nah, apa yang terjadi? Jarumnya ini terdorong melawan pegas ini terdorong sehingga nanti lubang orifice-nya terbuka. Lubang ini terbuka akibatnya tadi ya zat refrigeran yang dalam bentuk cair tekanannya tinggi di sini akan keluar melalui lubang sempit menuju ke evaporator. Ya. Karena keluar melalui lubang sempit, ini keluarnya sudah dalam bentuk kabut ya, menuju ke evaporator. Nah, besarnya lubang ini terbuka atau jarum ini turun itu sesuai dengan panas yang ada di pipa keluar evaporator. Semakin panas pipa keluar evaporator, maka nanti ini membukanya semakin besar. Kalau di sini dingin, ya otomatis ini membukanya kecil atau bahkan bisa menutup. Ya, ini katup ekspansi. Berikutnya ada yang disebut dengan evaporator. Nah, ini tadi evaporator setelah melewati expansion valve, zat refrigerannya masuk ke dalam evaporator. Fungsinya untuk apa? Nah, di sini untuk menyerap panas. Inilah komponen yang kemudian nanti akan menghasilkan dingin. Ya, dingin yang dihasilkan oleh evaporator nanti akan didorong oleh blower. Ya, didorong udara dinginnya yang dihasilkan oleh kisi-kisi yang ada di sini akan didorong oleh blower masuk ke dalam kabin kendaraan. Ya, itu komponen utama dari sistem AC. Ya, kita lanjutkan ke cara kerja sistem AC. Tadi kita udah belajar mengenai komponen-komponennya. Ya, ada kompresor, bentuknya seperti ini. Ya, ini kompresor, kemudian ada kondensor dengan kipas pendingin, ini bentuknya. Ya, kemudian ada receiver dryer, ya, bentuknya seperti ini. Ada expansion valve. Ya, kemudian ada evaporator dan blower. Ya, ini bentuknya kalau dirangkai menjadi seperti ini ya. Dirangkai menggunakan pipa-pipa yang dihubungkan dari satu komponen ke komponen yang lain. Ya, menggunakan pipa-pipa semacam ini. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya diawali dari kompresor. Kompresor nanti akan menghisap ya dan menekan gas refrigeran. Ya, zat refrigeran atau gas freon menghisap dari evaporator kemudian menekan menuju ke kondensor. Ya. Gas freon atau zat refrigeran yang ditekan terus oleh kompresor ini masuk ke dalam kondensor mengakibatkan tekanan di dalam kondensor meningkat. Tekanannya meningkat, temperaturnya juga akan meningkat. Nah, temperatur yang meningkat ini kemudian nanti akan diturunkan, akan didinginkan, ya, panasnya akan dilepas oleh kipas pendingin atau cooling fan. Ya. Akibat dari tekanan yang tinggi dan panas yang dilepas, maka zat refrigeran di dalam kondensor akan mengalami proses kondensasi, ya, yaitu proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya, di sini wujud zat refrigeran sudah menjadi cair. Kemudian yang sudah
zat refrigeran yang sudah dalam bentuk cair akan mengalir menuju ke receiver dryer. Ya, ingat tadi receiver dryer fungsinya sebagai penyaring atau sebagai filter. Yang disaring apa? Yaitu kotoran dan uap air yang mungkin terbawa ya oleh zat refrigeran. Ya, jadi nanti kotoran dan uap airnya akan disaring di receiver dryer. Kemudian ya akan mengalir lagi zat refrigerannya ya yang dalam bentuk cair ya ini ngalir terus menuju ke expansion valve. Ingat tadi expansion valve ini adalah sebuah katup ya terdapat lubang kecil di sini. Ya, terdapat lubang kecil di dalam expansion valve ini. Nah, lubang kecil ini akan terbuka dan tertutup ya ini berdasarkan dari sensor yang ada di sini ya atau tabung kontrol yang diletakkan di pipa keluar dari evaporator ya. Ketika pipa di sini panas, maka tabung kontrol yang di dalamnya berisi wax atau gel ini nanti waxnya akan mengembang ya, mengembang kemudian tadi mendorong membran yang ada di dalam expansion valve. Kemudian nanti membrannya mendorong jarum. Jarumnya terdorong sehingga nanti katupnya terbuka. Nah, seberapa besar katupnya terbuka, seberapa jauh jarumnya terdorong itu berdasarkan panas yang ada di sini. Semakin panas maka nanti membukanya akan semakin besar. Kemudian karena ini sudah terbuka, cairan refrigerannya akan mengalir masuk ke dalam evaporator ya, masuk ke dalam sini. Apa yang terjadi? Nah, karena tadi ini tekanannya tinggi, kemudian masuk ke dalam evaporator yang tekanannya rendah, maka ya terjadi proses evaporasi. Ya, terjadi proses perubahan wujud dari cair, ya, awalnya cair menjadi gas. Proses evaporasi atau proses perubahan wujud dari cair menjadi gas itu nanti akan menangkap panas, ya, panas yang ada di sekitar evaporator ini nanti akan ditangkap, akan diserap. Ya, akibatnya apa? Kisi-kisi yang ada di sini akan dingin. Lah, udara dingin yang ada di sekitar sini nanti kemudian akan dihembuskan oleh blower masuk ke dalam kabin kendaraan. Nah, kemudian ya gas freon atau zat refrigeran yang sudah dalam bentuk gas nanti akan dihisap kembali masuk ke dalam kompresor. Begitulah cara kerja dari sistem AC. Atau bisa saya rangkumkan, saya tuliskan cara kerjanya menjadi seperti ini. Awalnya kompresor AC nanti akan berputar mengikuti pulinya ya. Puli kompresor AC nanti akan berputar mengikuti putaran poros engkol mesin melalui V-belt. Nah, saat switch AC dihidupkan, maka nanti akan ada arus listrik yang masuk menuju ke magnetic clutch sehingga kopling magnet ikut berputar bersama dengan puli menggerakkan poros kompresor. Nah, kalau poros kompresornya sudah berputar di zat refrigeran, nah ini sudah mulai terhisap dan mulai ditekan menuju ke kondensor. Nah, di dalam kondensor zat refrigeran terus bertambah, akibatnya tekanannya meningkat, temperaturnya juga meningkat. Panas yang meningkat ini nanti akan dibuang oleh siapa? Kipas pendingin. Akibat dari tekanan yang terus meningkat dan panas yang dibuang, maka zat refrigeran berubah wujud dari gas menjadi cair. Proses ini disebut dengan proses kondensasi. Nah, zat refrigeran yang sudah dalam bentuk cair nanti akan mengalir menuju receiver dryer. Nah, di receiver dryer nanti akan disaring baik kotoran maupun uap air yang ada kemungkinan ikut bersirkulasi bersama dengan zat refrigeran. Setelah lewat receiver dryer, maka zat refrigeran yang tadi dalam bentuk cair dan bertekanan tinggi nanti menuju ke expansion valve. Nah, tadi di expansion valve ada lubang kecil yang akan terbuka sewaktu-waktu. Ya, akibatnya refrigeran yang bertekanan tinggi nanti mengalir menuju ke evaporator. Di dalam evaporator, nah, tadi sudah disampaikan tekanannya rendah sehingga zat refrigeran yang sudah lewat expansion valve nanti tekanannya akan turun secara drastis. Akibatnya terjadi proses evaporasi. Ya, zat refrigeran akan berubah wujud lagi dari cair menjadi gas.
Nah, proses evaporasi ini akan menangkap panas ya, yang ada di sekitar evaporator sehingga udara di sekitar evaporator menjadi dingin karena tadi panasnya sudah diserap atau ditangkap. Nah, udara dingin inilah yang kemudian nanti dihembuskan oleh blower menuju ke dalam kabin kendaraan. Nah, terakhir zat refrigeran yang sudah dalam bentuk gas kemudian dihisap kembali oleh kompresor. Ya, kalau saya buat siklusnya menjadi seperti ini ya, awalnya kompresor ya bekerja, menghisap dan menekan gas freon zat refrigeran ya ditekan menuju ke kondensor. Ya, di kondensor terjadi proses kondensasi ya perubahan wujud dari gas menjadi cair ya. Panasnya dilepas atau dibuang, ada bantuan kipas pendingin di sini ya, tidak saya tuliskan. Kemudian dari kondensor ya akan mengalir menuju ke expansion valve. Nah, sebelum sampai di expansion valve seharusnya ada receiver dryer yang ingat tadi fungsinya untuk menyaring. Ini juga tidak saya tuliskan. Setelah lewat expansion valve atau katup atau lubang kecil ini tadi, maka zat refrigerannya akan mengalir menuju ke evaporator. Nah, di sini tekanannya rendah. Ya, karena tekanannya rendah, zat refrigeran yang tadi di sini bentuknya cair setelah lewat expansion valve sampai di evaporator, wujudnya kembali lagi menjadi gas. Terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas atau disebut juga dengan evaporasi. Nah, proses evaporasi ini yang kemudian akan menangkap ya, akan menyerap panas sehingga udara di sekitar evaporator menjadi dingin. Nah, udara dingin inilah yang nanti akan dihembuskan oleh siapa? Blower masuk ke dalam kabin kendaraan. Zat refrigeran yang sudah dalam bentuk cair kemudian nanti akan kembali dihisap oleh kompresor ya. Maka membuat menjadi siklus seperti ini ya. Zat refrigerannya hanya berputar-putar ya di 4 komponen ini ya. Kalau kemudian saya bagi ya dengan garis horizontal seperti ini, maka bagian bawah dari garis ini wujud zat refrigerannya masih berupa gas. Jadi yang dihisap dan yang ditekan oleh kompresor ini wujudnya adalah gas. Sementara bagian atas garis horizontal ini wujudnya adalah cair ya, keluar dari kondensor ya, kemudian sampai di expansion valve dan keluar menuju ke evaporator ini dalam bentuk cair. Tapi sudah sampai evaporator nanti bentuknya kembali lagi menjadi gas. Nah, kemudian kalau saya bagi menjadi dua menggunakan garis vertikal seperti ini, maka yang sebelah kanan ya ini tekanannya tinggi, yang keluar dari kompresor sampai nanti menuju expansion valve ini tekanannya tinggi. Sementara yang sebelah kiri ya keluar dari expansion valve sampai nanti masuk ke kompresor ini tekanannya rendah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih.